Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Allahumma ya Fattah iftah lana futuhal arifin bijahi Sayyidina Muhammad Sayyidil Mursalin. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwah sekalian, jamaah yang makan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu sederhana, memandang bahwa yang memberi itu Allah. Sabar itu juga sederhana, meyakini bahwa yang menguji itu Allah. Syukurnya orang berzikir, dia memandang bahwa zikirnya gerak dari Allah. Sabarnya para salik, dia merasa dia sanggup duduk lama berzikir, itu pun karena pertolongan Allah. Maka dikatakan wa ma sabruka illa billah, wa ma sabruka, ya, tidaklah engkau mampu bersabar kecuali dengan kesabaran dari Allah. Berarti yang sabar siapa? Yang sabar siapa? Maka Allah menyebut dirinya sabur. Sabur yang maha tahan dengan tingkah laku hambanya. Syakur, Allah maha berterima kasih. Allah kalau lihat ada orang baca la ilaha Allah sekali, Allah beri dia reward, ganjaran pahala 10 kali. Tapi jika dia kenal bahwa gerak dia membaca la ilaha Allah adalah gerak Allah itu sendiri, Allah mi'ratkan rohaninya. Itulah bedanya, ya. Kalau masih merasa aku yang berzikir, Allah kasih pahala. Tapi kalau orang sudah sadar bahwa geraknya aku itu berasal dari Sang Maha Aku, disebutkan dalam hadis Imam An-Nasai, siapa yang baca la ilaha illallah, ya, dari kolbunya penuh ikhlas, maka Allah bukakan asbab kalimah itu, pintu langit sampai ke aras. Itulah mi'raj rohani. Itulah yang dialami oleh Abah Anom hari-hari. Itulah yang dialami oleh Ahmad Khatib Sambasi. Itulah yang dialami oleh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu asrarahum jami'ah, ya. Kalau dalam bab hakikat kita nggak pakai gelar depan, Mbak. Tapi nanti kalau di bab tarekat pakai lagi Sayyidina Syekh, Maulana Syekh, Sidi Syekh. Tapi kalau ngomong ma'rifat, bahkan Sayyidina Muhammad pun tidak dibaca Allahumma sholli ala Muhammad bacanya, ya. Itu perbedaan ilmu hakikat dan ilmu tarekat. Kalau ilmu tarekat sebutkan gelar-gelarnya. Halo, masih persiapan nggak? Sudah. Maka syukur kita malam ini jangan lagi syukur karena ingin ditambah. Itu syukur orang awam. Kalau orang awam, kata ustadz di majelis-majelis, kata khotib di khutbah-khutbahnya, mimbar-mimbarnya, mau ditambah nikmat, syukur. Ternyata ini ustadz salah paham Quran. Ayatnya benar, paham dia tidak benar. La in syakartum la azidannakum. Perhatikan, lafaz syukur dulu atau tambah dulu? La in syakartum la azidannakum. Mana yang dahulu? Kata syukur dulu atau tambah?
Allah mendahulukan kata syukur supaya orang beriman yang cerdas berakal, berhati nurani murni, jadikan syukur sebagai tujuan, bukan tambahannya. Tambahan itu disebut fawaid, faedah, nataij, natijah, fasilitas. Tapi sekarang terbalik. Orang mengajarkan kalau kau mau ditambah, syukur. Itu syukur awam. Kalau syukur yang Allah maksud, la in syakartum, jika engkau benar-benar bersyukur, ada fasilitas dari Allah ditambah. Seandainya Allah tidak tambah rezekinya, masih syukur nggak? Beneran? Serius? Awas kalau besok tidak ya. Orang bersyukur itu juga sabar. Dia tidak berfoya-foya, dia sabar. Sabar itu menahan kemauan diri untuk berfoya-foya. Maka ruhnya syukur itu separohnya ada pada sabar. Orang sabar pun dia akan tahu. Kata Ibnu Athaillah Sekandari, al-man'u atau Allah kalau menahan berarti dia sedang memberi yang lain. Kalau Allah menahan satu nikmat, berarti ada nikmat yang lain yang sedang diberi. Jadi kalau di kajian thariqah, kalau kita zikir kok nggak ada rasanya, saya tanya, kita zikir ini cari rasa atau cari ridho? Kalau zikir tidak ada rasa, jangan berhenti berzikir. Jika nikmat rasa ditahan, teruskan zikirnya. Kenapa? Allah sedang memberimu satu nikmat yang baru. Apa itu? Menyembahnya tanpa syarat, berzikir kepadanya tanpa syarat. Ada rasa, tiada rasa, tetap jadi hamba Allah. Kasyaf, tidak kasyaf, disingkapkan rohani, tidak disingkapkan, tetap zikir 165, tetap zikir kolbu 5000, tetap zikir latifar ruh 1000, dan lain sebagainya. Gimana? Sudah begitu belum? Kalau belum, malam ini kita bertekad, ya Allah, bantulah aku mengingat Engkau sebagaimana Engkau layak diingat. Bahasa Arabnya, Allahumma a'inni ala dzikrika. Udah sering dengar ya? Ya Allah, bantulah aku mengingat Engkau. Ya Allah, bantulah aku mengingat. Berarti semua zikir yang mengalir lisan hamba adalah bantuan dari Allah. Jika kita paham zikir kita bantuan Allah, pantaskah kita meminta ganjaran pahala darinya? Jika kalau masih ada hamba, masih ada ikhwan TKN, masih cari pahala, berarti belum sukses jadi salik. Jangankan jadi mursyid, jadi wakil talqin, jadi salik pun belum berhasil. Jadi wali Allah itu tidak mesti wakil talqin, jadi wali Allah tidak mesti mursyid. Maka jangan berlomba-lomba juga jadi wakil talqin, jadi mursyid ya. Orang TGN dapat anugerah plus dapat ujian. Ujiannya, mursyidnya Allah sudah panggil. Anugerahnya apa? Ini jarang terjadi. Kalau mursyid sudah wafat, tidak ada mursyid pengganti. Setahun 2 tahun hancur binasa. Tapi TKN Allah lestarikan sampai detik ini. Alhamdulillahirabbil, khusus TKN Surya Raya. Karena banyak orang ilmunya bagus, manajemennya kurang bagus. TKN-nya Allah berikan, TKN Surya Raya khususnya, Allah berikan ilmunya bagus, zikirnya bagus, manajemen dakwahnya bagus. Semoga ini menjadi keberkahan ya bagi guru besar kita ya, Sayyidina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Saya sering salah nyebut nama beliau karena sering nyebut nama beliau itu bergetar. Nyebut nama beliau aja bergetar, Pak. Dikira, jadi ada orang TKN juga benci sama saya, ada, Pak. Ya. Katanya Rozi ini tahu sama Abah Hanom. Anda belum ber-TKN, saya sudah baca tentang beliau. Ya. Sebelum tahun 2000,
Saya sudah belajar tentang tarekat, Pak. Saya masih remaja kecil. Saya tanya ke bapak saya, Pak, itu Qadiriyah Abah Anom itu apa? Oh, kalau itu yang bisa jawab guru kamu satu lagi, Abu Hasan Basri. Ayo kita ke sana. Tapi buku-buku TKN sudah saya baca. Naqsyabandiyah Khalidiyah sudah kita baca. Abah Anom itu punya teman senior namanya Syekh Jalaluddin dari Maninjau. Punya persatuan namanya PPTI. Dulu Sekum, sekretaris umumnya Aswajanya Sumatera, namanya Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Namun pecah kongsi dengan ketua, karena beliau ini seorang mursyid, ahwalnya lebih kuat daripada ilmunya. Akhirnya difatwakan dan ditegur oleh mursyid-mursyid dan ulama-ulama Aswaja di Sumatera Tengah. Ramailah itu. Tapi guru saya Abu Hasan Basri yang tadinya ikut menegur beliau, kemudian surut, kata beliau, kami kemudian tersipu malu, tertunduk. Kenapa? Satu kali Syekh Jalaluddin ini, sahabat seniornya Abah Anom, mengeluarkan buku Mutiara Hikmah Tasawuf. Masih tulisan Arab Jawi, Arab Pegon. Bahasanya bahasa Melayu. Isinya menampar kami semua. Kami tidak mampu tulis begitu, dia mampu tulis begitu. Saya tidak tahu judul bahasa Indonesianya apa. Dan beliau Syekh Jalaluddin itu mengurai tentang Thariqat Qadiriyah Naqsyaban. Waktu itu masih pakai wa. Thariqat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, ya. Bapak Ibu sudah sampai ke kampungnya Syekh Ahmad Khatib Sambas? Sebagian sudah. Coba yang sudah. Oh, baru ajengan yang sampai. Saya sudah sampai di sana. Saya sudah ziarah ke ayahnya Syekh Ahmad Khatib Sambas, karena saya cinta kepada beliau. Jangan salah, Pak, saya punya jalur TKN lebih dari 2 dan diangkat sebagai mursyid. Ente percaya atau tidak terserah. Berarti di luar jalur Surabaya masih jalan kemursyidhan TKN. Tapi sampai hari ini saya tidak mengembangkan TKN, karena basic kami Naqsyabandiyah, Khalidiyah, dan Samaniyah, Qadiriyah, Khalwatiyah, dan satu lagi Syazili, Satari. Jadi yang saya kembangkan yang itu aja. Bagi saya TKN sudah cukup, orangnya sudah banyak. Jadi itu sanadnya sanad tabaruk saja saya ngambil berkah, jadi saya tulis di dalam sanad supaya dapat berkah bersambung ke Syekh Abdul Qadir Jilani, jalur TKN ulama lokal. 2, Pak, saya punya sanadnya. Tapi kita nggak perlu umbar, kalau malam ini saya umbar nih. Naqsyabandiyah, Khalidiyah, saya 5 ijazah saya, alhamdulillah. Syazili ada 2. Khalwati ada lagi, Surawardi ada lagi. Tapi kalau orang tanya ribat thariqatnya apa, kami sudah nggak lagi tersekat-sekat oleh nama thariqah. Bagi kami siapapun berthariqah boleh jadikan ribat sebagai rumahnya. Makanya di ribat ada surau kajiannya khusus tarekat Samaniyah, Qadiriyah, Surawardiyah, Khalwatiyah. Ada surau khusus Syazili, ada surau khusus ngaji Satari, ada surau semua thariqah dikaji di situ. Niat kami ribat menjadi laboratorium thariqah. Satari kita dapat sanad juga. Guru saya masih hidup, 2 orang nih yang senior, yang tua sekali, di atas 70 tahun umurnya. Diangkat jadi mursyid sebelum umur 20. Bapak mungkin tidak percaya, tapi itulah kenyataannya. Saya lihat sendiri ijazahnya. Gurunya sudah tua sekali, beliau murid paling muda, diangkat jadi mursyid oleh gurunya. Itu di Padang, Pak. Itulah bedanya thariqat tasawuf di Padang dengan di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa tarekat berkembang bersamaan dengan pesantren. Pesantren ini adalah budaya lain daripada keraton. Jadi kalau keraton darah biru, kalau pesantren darah putih.
Kalau yang depan saya darah merah. Ya, di Pulau Jawa rata. Mursyid turun ke anak. Rata begitu. Itu tradisi Jawa. Itu cara Allah jaga pesantren. Tapi saya kasih tahu, dalam dunia thariqah tidak mesti turun ke anak jasad. Kalau anak jasad tidak menjadi murid, dia tidak berhak menerima kemursyidhan. Dan kami alhamdulillah ya sampai hari ini saya tidak memandang orang dengan thariqahnya. Saya cuma mandang dia baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sudah umat Nabi Muhammad, sudah. Kita juga ngambil thariqat Aidrusiyah. Pernah dengar dengan Aidrusiyah? Ada namanya thariqat Nur Muhammadiyah, ada lagi Pak. Ada thariqat Khadiriyah, pernah dengar? Itu semua masuk dalam daftar 40 thariqah mu'tabarah. Tapi yang masyhur di Indonesia kan cuma berapa? Naqsyabandiyah, Naqsyabandi Khalidi, Naqsyabandi TKN, ya Khalwati, Syazili, Syatari, apa lagi? Yang masyhur Junaidiyah, Samaniyah, Tijani. Tijani sempat ditolak tahun 80-an oleh Abu Ya Husain Muhammad, tapi kemudian selesai ya. Sekarang masuk Jatman sudah. Idrisiyah. Jadi hanya sampai 15 thariqah lebih kurang yang masyhur di Indonesia. 25-nya kemana? Ya. Kan semuanya 40. 25-nya kemana Pak? Itu masih ada. Itu masih ada ya. Jadi jangan sampai gelar-gelar ijazah-ijazah thariqah kita menghijab kita bersahabat dengan orang beda thariqah. Tapi saran saya kepada para salik, mursyid cukup satu. Loh kok begitu? Ustadz mursyidnya banyak, ya kan beda Pak. Saya belum balik sudah 3 thariqah, ya belum balik saya memang dari kecilnya begitu. Bahkan thariqah tidak hanya thariqah sufi yang saya pelajari, thariqah salafi pun saya pelajari. Beda lah, ya saya hidupnya memang untuk ilmu. Dari kecil saya ngaji, walaupun sesat kata orang saya ngaji terus. Kenapa? Innallaha ya'ba. Allah itu enggan kalau ada orang cari ilmu lalu sesat, pasti ditarik oleh Allah, dikembalikan ke jalan yang benar. Al ilmu lillah wa ya'bal ilmu illa yakuna lillah. Ilmu ini milik Allah dan Allah enggan kalau ada orang diberi ilmu sesat, itu Allah enggan, pasti diselamatkan oleh Allah. Itu sebabnya kalau orang sibuk dalam la ilaha illallah bisa sesat. Perhatiin, sibuk la ilaha illallah bisa sesat. Tapi kalau dia mulai fa'lam, berilmu dulu baru baca la ilaha illallah, berilmu dulu baru berthariqah, baru jalannya sahih. Yang sering kita baca di surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu belum lagi kita sebut sanad-sanad tabarruk kita yang lainnya. Yang paling banyak saya sanad Naqsyabandiyah Khalidiyah Pak, paling banyak kita. Karena dari basic kecil saya itu. Namun untuk apalah berbangga dengan secari kertas itu, dengan kalimat ajaztuka aku ijazahkan engkau jadi mursyid, itu apalah itu? Itu hijab. Orang tidak sampai dengan kertas-kertas itu. Orang tidak sampai dengan gelar-gelar kemursyidan. Yang sampai kepada Allah itu tidak ada Pak, karena Allah itu qadir. Yang ada itu hancurkan akumu, barulah yang disebut sampai. Hancurkan sekat-sekat thariqahmu, barulah sampai. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu, yang gelarnya itu banyak sekali, kutub Rabbani, Baz Ajhab, ya, Sultanul Aulia, Al-Ghaus Al-Azam, Al-Ghaus Samadani, banyak sekali gelarnya. Itu gelar-gelar yang Allah memanggil dia dengan nama itu. Nih jujur nih, orang TKN, orang Qadiriyah, sudah pernahkah engkau dipanggil Allah dengan salah satu gelar Syekh Abdul Qadir Jilani? Pernah nggak? Berarti jangan-jangan sudah terjadi revisi di thariqahnya.
Betulkah Syekh Abdul Qadir Jilani berzikir diambil dari pusar dia bawa ke ubun-ubun, ke bawah kanan dihujam ke kolbu? Betul nggak begitu? Kan belum tahu juga Pak. Betul nggak begitu? Dengan gaya la ilaha illallah, betul nggak begitu? Belum tentu juga. Itu metode aja. Apa yang tidak berubah? Yang tidak berubah itulah yang ada di dalam Futuhul Ghaib. Itulah yang ada di kitab Fathur Rabbani, yang kemudian disalin ulang oleh Syauqar Al-Qurani, itu dari Sirrul Asrar. Tiga itu gak berubah. Kalau teknik berzikir berubah-ubah, kadang sama dengan tarekat ini, sama dengan tarekat itu. Pertama kali saya belajar TQN, loh kok sama dengan Samaniyah Qadiriyah yang saya ambil dari guru saya Abuya Hasan Basri. Jadi dulu saya tanya kepada ayah saya, Pak, antarkan saya ke mursyid yang mengerti tarekat Qadiriyah. Diantarkan ke Abuya Hasan Basri. Dia menyebut nama tarekhnya Samaniyah, Qadiriyah, Khalwatiyah, Suhrawardiyah. 4 tarekhah, tapi dijadikan nama satu, Saman. Tekniknya sama Pak. Lamma kusa, hu Allah, tahan napas, ada riadah-riadahnya, ada titik latifah kolbunya, ada latifah ruhnya, sama persis. Bedanya kalau orang Samaniyah ini suka ngaji Nur Muhammad, orang TKN masih suka nggak ngaji Nur Muhammad? Atau sudah bid'ah? Hah? Ya, mohon maaf, orang TKN di beberapa tempat jarang bikin maulid. Maka ketika di sini bikin maulid, saya senang sekali. Sudah benar ini. Mesti ada maulid, karena zikir itu panas. Mesti diharumkan kembali, dilembutkan kembali, dipadamkan panasnya dengan berselawat kepada Sayyidul Wujud, Al-Miskufah, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tolong jangan pandang saya dengan gelar-gelar mursyid-mursyid itu, saya nggak suka. Cukup panggil saja Ar-Razi, hamba Allah. Para pendosa paling banyak dosanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lah orangnya ini. Ya, karena merasa berilmu barangkali atau merasa berijazah thariqah, itu dosa itu Pak. Kata Ibnu Athaillah Sekandari, dinukil dari Imam Junaid, wujudu kazan bud. Engkau merasa wujud pun sudah dosa, apalagi merasa mursyid, apalagi merasa wakil talqin, apalagi merasa saya orang TKN, saya orang Sajili, saya orang Naqsyabandi. Itu rasa-rasa itu yang menghalangi kita kepada Allah. Saya mau tanya, Nabi waktu Mi'raj ditanya nggak, tarekat kamu apa hai Muhammad, gitu nggak? Tak ada. Syekh Abdul Qadir Jilani waktu dia diberikan kesadaran Mi'raj rohani, ditanya nggak, apa tarekat engkau hai Abdul Qadir? Enggak. Tarekat itu jalan tata cara sebelum berzikir. Kalau sudah berzikir, hilang nama tarekat. Karena kalau zikir hanya Allah yang besar, selain Allah tidak ada lagi kecil. Sudah begitu belum? Ya. Jadi kalau cara zikir kita beda dengan kawan, gak ada masalah. Jangan kejadian seperti salah satu kejadian di Jatman dulu. Ada pertemuan Jatman, pas habis sholat bertengkar. Satu pengen gaya tarekat A, satu gaya pengen tarekat B. Bertengkar mereka. Astagfirullahaladzim, memang orang tarekatnya suka-suka tengkar ya. Masih mau begitu? Ya, berarti duluan la ilaha illallah daripada ilmu tentang la ilaha illallah. Nah, kira-kira begitu Pak. Ya, semoga Bapak kaget dan marah ya. Pasti kaget kita sebut ya. Oh, kok mursyid muda? Ya suka-suka guruku lah. Kalau guruku ngangkat aku ya. Oh, kok nggak orang tua? Kan harus 40 tahun. Anda kan masih sekian tahun. Urusannya apa dengan engkau? Kalau guruku mau angkat umurku belum 40, urusannya apa? Ya. Jadi ada yang protes kepada saya, kamu kan belum 40. Ini hijriah saya sudah 40, Pak. Hijriah saya sudah 40. Tapi Masehinya baru 39. Saya diangkat umur 27.
Sebagaimana dulu beliau diangkat umur 27. Tapi guru yang satu lagi diangkat umur 18. Guru yang satu lagi diangkat umur 21. Guru yang satu lagi diangkat udah tua. Ya. Udah senior baru diangkat. Gak ada urusannya, itu kematangan rohani. Mohon maaf, ini yang malam ini sudah di atas 50 banyak nggak? Banyak? Belajar thariqat jadi mursyid nggak? Nggak ada urusan. Orang tua belajar thariqat belum tentu jadi mursyid. Sebagaimana anak muda belum tentu selamanya jadi murid. Ya. Namun niat berthariqah ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Terserahlah orang nggak percaya dengan ijazah kita, dengan thariqah kita. Urusan kita dengan Allah. Jadi saya punya seorang guru Mursyid Samaniyah Qadiriyah. Ijazah dia diragukan orang. Jadi ijazah kemursidan ini lebih dahulu daripada gugat ijazah Jokowi. Guruku, Pak, ijazah dia digugat. Karena dia tidak pernah menampilkan ijazahnya seperti kawan-kawannya. Kawan-kawannya kalau dapat ijazah buat tasyakuran. Diundanglah penggawa-penggawa masyarakat itu, dibuatlah saksi di situ, ya. Dulu wali negari, namanya wali negari, oh fulan-fulan, raja-raja lokal lah diundang. Beliau nggak mau, dapat ijazah dari gurunya disimpan, sama kawan dia lain ditampilkan, dibuat figura, dipajang di ruang tamu. Itu huruf kebiasaan mursyid-mursyid di tempat beliau. Beliau nggak disimpan aja. Ada orang belajar zikir diajar. Udah banyak murid digugat oleh mursyid yang muridnya sedikit. Gugatnya gimana? Oh, si Anu tuh gak ada ijazahnya. Tiba-tiba datanglah mursyid satu lagi, ingin jadi pahlawan. Sudahlah, kamu ini ilmunya bagus, suluk ke saya aja. Suluk, ngambil talqinlah ke beliau. Suluk 10 hari. Ternyata pas buka sanadnya, Pak, silsilahnya, si mursyid yang nyuruh dia suluk ini itu angkatan murid bagi dia. Dikasih ijazah, nih ijazah buat kamu. Pas dibuka ijazah dia ngambil dari siapa? Jadi mursyid kita yang pertama yang digugat ijazahnya ini punya syekhnya sudah tua, meninggal tahun 80 berapa gitu ya. Dia ini punya kawan mursyid juga, punya murid. Murid dari kawannya ini mengangkat orang yang nyuruh dia suluk nih. Berarti jatuhnya apa ini? Anak dia. Itulah gunanya tahu sanad. Itulah gunanya tahu ijazah. Bukan untuk dipamerkan supaya kita tahu kita beradabnya nanti gimana. Jadi mengetahui nomor 37, 38 bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk pasang adab. Oh, si Anu berarti silsilahnya tua, si Anu silsilahnya muda. Maka yang muda harus hormat kepada yang tua, yang tua harus sayang kepada yang muda. Bukan gagah-gagahan, ini adalah mursyid ke-30 sekian, bukan untuk itu. Ya, ada juga yang pamer-pamer datang ke surau suluk kita di Payakumbuh, bawa ijazah dia, nih ijazah mursyidku nomor sekian nih. Aduh, mau ditanggapin takut dosa, nggak ditanggapin takut dia begitu ke banyak mursyid. Akhirnya saya kerjain lah, ya. Oh, nomor sekian, coba kita cek. Kita cek, ternyata di silsilah dia ada 2 nama digabung satu. Pantaslah gurunya nomor 33. Ada 2 imam digabung jadi satu. Abul Hasan Kharqani digabung dengan Abu Ali Farmadi digabung dengan Hasan Al-Hamadani, Yusuf Al-Hamadani. Yusuf Al-Hamadani ini salah satu mursyidnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi ini jalur Naqsyabandiyah. Kita cek, oh ada beberapa yang nyatu-nyatu namanya. Karena kejahilan orang thariqah sendiri. Akhirnya silsilahnya dempet-dempet. Dia katakan mursyidku nomor 33. Allahu Akbar. Kalau 33 kan tahun 1800-an, Pak. Harusnya, ya. Atau awal-awal tahun 1900-an. Akhirnya hari ini
ijazah, selembar kertas itu nomor-nomor ijazah, nomor sanad ini menjadi hijab. Nauzubillah summa nauzubillah. Saya hanya mengimbau ya. Menghimbau sederhana aja. Kalau betul ilahi anta maksudi, niat aku hanya mengenal menuju Allah, wa ridhaka matlubi, ridha engkau ya Allah. Seandainya tidak jadi mursyid, tidak jadi wakil talqin, tidak jadi tetua-tetua pembaca zikir, korwil-korwil, masih berzikir nggak? Ya, seandainya kita sudah khidmat di cabang, di wilayah, kurang dihargai, kira-kira Allah tahu gak? Kira-kira Allah menatap gak? Kalau begitu, perlu gak dihargai orang? Gak perlu. Maka maksud saya, kalau ingin berkhidmat, jangan nunggu dilihat orang. Kalau ingin mengembangkan ilmu Abah Hanom, kembangin aja, nggak usah kemudian untuk laporan, nggak usah, nggak perlu, ya. Itu baru disebut namanya tulus, baru disebut waridho kamat. Kalau ridho kamat lebih, orang nggak ridho nggak apa-apa, yang penting Allah ridho. Nah itu bagian pembukanya, Pak. Itu baru pembuka ini, baru pembuka ini, ya. Karena memang saya punya hubungan dari dulu dengan TKN ya. Dari dulu kita selalu ada hubungan khusus lah dari berbagai jalur, baik jalur Suryalaya, jalur Betawi, Cirebon, Suryalaya, Cirebon, ada jalur Banten. Sampai hari ini kita selalu menjaga silaturahim. Di sana nggak ada istilah wakil talqin. Mursyid aja, nggak mursyid aja. Jadi istilah wakil talqin ini walaupun dulu pernah ada, tapi ini adalah ijtihadnya Abah Hanom. Dulu kan ada riyadhah Pak, ada suluk kholwat. Sama Abah dihapus nggak? Dihapus. Ya. Sekarang diganti semua, yang penting semua ikhwan ba'da sholat 5 waktu punya amalan wazifah. Berarti suluknya dicicil. Sedikit istiqomah lebih baik daripada banyak sekali suluk 40 hari habis itu nggak zikir-zikir lagi. Lebih baik yang begitu, istiqomah. Namun, nah nih ya, Bapak Ibu, walaupun dengar tadi saya sudah punya ijazah kemursidan, nggak usah bermursid kepada saya. Ini adab saya. Kenapa? Ke saya itu ngaji aja, ngaji ilmu thariqahnya. Kalau bermursyid cukup ke Abah, cukup. Kenapa? Kalau sudah ada orang punya metode zikir yang dia nyaman, nggak usah kita ambil alih dia. Tugasnya guru itu mengupgrade keilmuan. Kenapa? Lafaznya fa'lam, maka berilmulah engkau annahu, bahwasannya dia Allah. Nah, ilmu tentang annahu ini yang mesti kemudian bertambah, harus bertambah sampai mati. Kalau kita bergantung dengan lafaz la ilaha illallah, lidah ini sewaktu sakaratul maut keluh nggak? Keluh? Benar keluh. Sudah pernah lihat orang mau meninggal sakaratul maut? Ada yang keluh sebelum meninggal, stroke dia. Ada yang keluh karena sakaratul maut biasa. Terus gimana? Jangan berpegang hanya dengan bacaan lidah. Itu sebabnya oleh Abah dikomben setelah dari Syekh Ahmad Khatib ya. Setelah zikir jahar, zikir apa? Sebelum lidah keluh, kita latih lidah kita keluhkan lidah. Lidahnya dikunci, dilipat. Sebelum masa lidah ini Allah kunci, benar-benar dikunci. Inilah latihan mati sebelum mati. Cuma apa? Pengetahuan tentang itu hari ini mulai samar. Orang TKN sudah beramal mati sebelum mati, cuma nggak dikasih tahu ilmunya.
Akhirnya kalau ada orang buka begini, ikhwan sebagian ngomong ini, ilmunya ketinggian. Padahal lidah dikunci, mata dipejam. Itulah latihan mati sebelum mati. Kalau di Banjar itu ada Datuk Kelempayan, Syekh Arsyad Al-Banjari, ada Datuk Nafis, ya, Syekh Nafis, pengarang kitab Durrun Nafis. Mereka ini sepakat mengajarkan satu hal. Apa kata mereka? Kalau ingin merasakan kehadiran hati kepada Allah, usulnya kesadaran rohani kepada Allah, ada 3 jalannya. Yang pertama, matikan diri sebelum mati. Yang kedua, kembalikan diri kita kepada asal muasal diri, yaitu Nur Muhammad. Yang ketiga, thariqah fana. Fana akan sifatmu dalam sifat Allah, namamu dalam nama Allah, wujudmu dalam sifat wujud Allah. Itu 3. Yang pertama itu di kitab Kanzul Ma'rifah tidak disebutkan detail. Detailnya nanti di tekniknya. Itu sebabnya kalau orang berthariqah hanya baca buku, tersesat dia. Orang berthariqah boleh baca buku, pengamalannya mesti dari mursyid. Pengamalannya di mana? Bacalah semua buku, dengarlah semua kajian, tapi jangan semua pengajian diamalkan ijazahnya, nanti pusing. Itu sebabnya jangan banyak mursyid. Guru boleh banyak, mursyid cukup 1. Guru yang mengajarkan ilmu wajib banyak malah. Kalau mursyid cukup 1. Kenapa? Mursyid itu nanti memberikan wazifah, tugas-tugas amalan. Amalannya kalau di TKN 165 la ilaha illallah, lalu tawajuh sejenak Allah Allah, ataupun wukuf qalbi, ataupun muraqabah, apalah namanya, istighraq, macam-macam istilahnya dalam dunia thariqah. Coba kalau gurunya banyak, habis ngamalin TKN, dia Kholidiyah Naqsyabandiyah Kholidiyah, tambah lagi tawasulnya, tambah lagi tekniknya. Terus kalau dia Syazili, tambah lagi zikir Syazilinya. Terus kerjanya kapan? Ya, belum usul di satu bab, sudah pindah ke bab yang kedua. Itu tanda nggak sabar. Ingin cepat-cepat jadi wali, belajar thariqat macam-macam, tapi tidak jadi wali tarekat manapun, hanya jadi wali murid. Jadi kalau berthariqah cukup, kecuali sudah mumpuni. Syekh Ahmad Khatib Sambas, dia mumpuni, dia belajar Naqsyabandiyah, Mujaddidiyah, dia belajar Qadiriyah, maka dia combine. Kalau apa nggak disebut thariqat Sambasiyah atau thariqat Ahmadiyah, Khatibiyah? Enggak. Bagi dia nggak pantas menyebut nama dia untuk thariqah, karena beliau tidak merubah banyak, hanya menggabung, menjamak, dan namanya talfik. Jadi ahli fikih itu debat talfik boleh atau tidak. Boleh nggak? Yang nggak boleh itu kalau tataba'ur rukhas, mencari yang ringan. Jadi talfik boleh. Boleh atau tidak? Talfik itu menggabung. Boleh dengan satu syarat, tidak mencari-cari yang ringan. Haram kalau bakat makruh aja. Kalau mencari yang ringan boleh juga sebenarnya, tapi makruh. Nah, dalam thariqah itu ada metode-metode. Contoh, di Naqsyabandiyah Kholidiyah harus bersuluk 10 hari, 30 hari, 40 hari, tinggalkan dunia. Orang kantor bisa nggak? Orang kantor dapat izinnya berapa? 12 hari, setahun, udah kemakan. Oh, kalau gitu saya TKN aja lah. Boleh nggak begitu? Boleh. Mencari yang ringan kan? Itu talfik itu. Dia sudah ngambil talqin Naqsyabandi, bayat, tapi kemudian amaliyahnya diambilkan. Ya, dia berguru lagi. Boleh-boleh aja. Thariqah itu urusan guru. Yang bermazhab itu guru sebenarnya, yang berthariqah itu guru. Murid ikut aja.
Ya, kata guru kita dulu, al-mazhab, kewajiban bermazhab itu kewajiban ulama. Kalau orang awam gak usah pusing mikirin toriko apa, cukup ikuti saja guru yang dia percaya. Ini bagian kedua, sama-sama torikoh, sama-sama TKN, sama-sama wakil talqin, atau sama-sama pemimpin zikir, zikirnya sama, tapi rasanya beda-beda nggak antara wakil ini dengan wakil itu? Kenapa beda? Ya, kita pernah kasih contoh dulu di Batam ini juga, sama-sama rendang, sama-sama masakan Padang, tapi beda gang, beda yang masak. Rasanya beda nggak? Bahannya sama. Kalau orang bikin rendang bahannya apa? Santan, daging, dan bla bla bla. Bumbu yaitu bla bla blanya itu. Tapi rasanya beda nggak? Kok beda? Sentuhan tangan itu beda. Sama-sama TKN Suryalaya, Pak, zikirnya beda dengan TKN Banten. Kaifiatnya sama, titiknya dari bawah pusar ke ubun-ubun, ke bawah kanan ke kolbu sanubari, kolbu nurani. Tapi kok cara bacanya lain? Lebih kenceng orang Banten, karena orang Banten ini mah agak lebih tegas daripada orang Sunda. Kalau Abah Anom kan orang Sunda, bacanya pelan-pelan, ya kayak ajengan lain lah. Sampai di Jawa lain lagi. Salah satu guru kita yang jadi ketua Jatman hari ini, Syekh Mursyid Mbah Ahmad Alwani, itu kalau ngajar tarekat, kalau di ceramahnya kadang-kadang bersyair, syair-syair bahasa Jawa. Sembari ada gending, ada apa orang gitu. Beda lagi modelnya, beda guru, beda rasa. Nanti di Madura lain lagi. Saya baru pulang dari Lombok, TKN Lombok ini lain lagi zauknya, unik-unik. Nah, guru kami di Padang contoh, ngajarin Samaniyah. Saya jumpa orang Samaniyah di Palembang lain lagi, Pak. Jumpa Samaniyah di Makassar lain lagi. Jumpa Samaniyah di Banjar lain lagi. Torikotnya sama, kaifiatnya sama, beda tawasul, beda yang bawain. Inilah kayanya Allah. Makanya Abu Yazid berkalam, inna ikhtilafu ulama'i ummati rahmah. Perbedaan ulama guru itu rahmah, bukan perbedaan umat. Jadi kalau yang ada kalimat ikhtilafu ummati rahmah itu batil. Ikhtilaf umat itu rahmat batil, nggak ada hadisnya. Bukan kalam ulama yang muktabar. Yang muktabar apa? Perbedaan ulama itulah rahmat. Kenapa? Karena kita bisa memilih-milih. Saya mau tanya nih Bapak, Bapak udah TKN, di dalam TKN diancam nggak orang keluar? Nggak ada diancam. Habis itu besok mau ngambil sazili boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi ada adabnya. Kalau mengambil ilmu yang baru, zikir yang baru, ya minta izinlah kepada guru yang lama. Maka kemarin ada yang nanya, bolehkah saya mengganti mursyid? Oh, kurang ajar nih orang. Ya, yang boleh itu menambah guru, menambah mursyid, mengganti mursyid nggak boleh. Paham maksudnya? Ini mohon maaf pahit-pahit. Abah Anom kan sudah mangkat, secara rohani masih hidup. Kalau belum kuat rohani, belum bisa menghubungkan rohani kepada beliau, wakil talqin juga sudah banyak yang wafat misalnya. Para ikhwan masih hidup, gimana jalan keluarnya? Jangan ganti mursyid, tambah saja. Paham maksudnya? Saya jumpa salah satu wakil talqin di pelosok Banjar, meninggal abah, dia istikharah. Ya Allah, abah sudah meninggal. Ini wakil talqin nih, salah satu wakil talqin termuda. Saya nggak usah sebut namanya. Ya, kita juga ketemu orang Sarawak, wakil talqin yang tua, namanya Guru Terang. Kalau tua kita sebut, kalau muda jangan Pak. Dia berdoa, ya Allah, kata yang muda ini, mursyidku sudah engkau panggil.
jika engkau berkenan ya Allah, pertemukan aku dengan mursyid yang lain supaya jalanku bersambung. Jumpalah dia dengan mursyid dari Pakistan, jumpa dia dengan mursyid dari Turki, dan perjumpaannya unik-unik. Dia tidak pernah mengganti Abah Anom. Dia tetap zikir pada sholatnya 165. Cuma untuk kemakrifatan dia tambah guru. Jadi Bapak Ibu nggak usah kemudian pusing, sakit kepala, mursyid sudah meninggal, saya ganti mursyid nggak? Jangan. Ganti amalan nggak usah. Tambah saja gurunya, tambahkan ilmunya. Yang perlu ditambahkan ilmu, bukan wiridan. Wiridan sudah cukup banyak lah orang thariqah ini ya. Betul nggak? Sebagian sudah bosan saya lihat ini. Ya, kenapa? Kata Nabi, jangan kata Nabi deh, Ibnu Athaillah aja deh. Tanawwa'at al-a'mal. Kenapa amal itu bermacam-macam? Karena waridnya juga bermacam-macam, rahasianya juga bermacam-macam. Ditambahkan oleh guru kami. Bukan hanya itu nak, banyaknya amalan, banyaknya thariqat, banyak manhaj, itu karena orang itu karakternya berlain-lain, orang itu pembosan, maka dibikinlah banyak amalan-amalan. Nah, di TKN itu sebenarnya ada 17 kurikulum, betul nggak? Jalan nggak tuh? Ya, sudah diringkas oleh apa? Jadi 2 aja kan sekarang. Sebenarnya 17 sama dengan Syekh Jalaluddin. Pertama zikir kolbu, yang kedua zikir rataif, yang ketiga wukuf, muraqabah. Muraqabah ini sekian tingkat. Nanti ada musyahadah, ada sekian tingkat. Oh, nanti ada lagi di atasnya apa, ujungnya al-uns billah, al-qurbu ilallah, fana fillah, baqa billah, macam-macam istilahnya. Tapi itu hanya istilah. Hanya apa? Istilah. Saya heran dulu sama guru kita dikasih kurikulum baru dapat dijazahin mursyid. Ada orang baru sekali jumpa guru langsung dijazahkan. Langsung ya Pak. Jadi ada salah satu mursyid di daerah Jawa Timur sana, dia lama di Mekah, saya nggak sebut namanya. Hanya jumpa 2 kali kami. Beliau seorang mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Saya dikasih ijazah. Ijazah bukan ijazah ngamalin Pak, ijazah boleh mentalkin, boleh menjadi guru mursyid. Padahal hanya jumpa 2 kali. Kok bisa begitu? Ya suka-suka gurunya, apa urusannya murid? Muridnya mau protes, apa kata muridnya? Lihat gurunya, Pak Kiai. Pak Kiainya langsung paham, udah nih orang sudah punya ijazah kan. Begitu ya Pak Kiai. Ini contohnya ya. Bagian terakhir, ini bagian terakhir paling penting. Ini paling penting. Guru punya murid tua, punya ikhwan yang sudah lama. Tahu-tahu ada murid muda diangkat jadi wakil talqin, yang tua tidak. Kejadian nggak begitu? Kalau di majelis tarekat lain, yang tua-tua ini sudah berkhidmat lama tidak diangkat jadi mursyid. Hanya dibolehkan mimpin zikir tapi tidak diangkat jadi yang diangkat yang muda. Kejadian yang pernah Bapak Ibu lihat apa yang terjadi? Muridnya protes gak? Rata-rata protes. Gimana protesnya? Pak Kiai, ya, Abah, Syekh, kami ini kan sudah lama. Kenapa yang muda yang baru nyampe ini diangkat? Itu terjadi pada salah satu guru saya. Sekian belas orang-orang tua yang alim-alim hanya diamanahkan boleh mengajar tapi bukan sebagai mursyid. Yang diangkat ke 17 dia, yang 16 gak diangkat. Proteslah 16 orang ini.
Apa kata guru saya ini? Berulang kembalilah protesnya malaikat yang sudah ibadah belasan tahun di surga, tapi yang diangkat menjadi khalifah di muka bumi, orang yang baru diciptakan kemarin sore. Bahkan dijadikan guru. Bahkan semua malaikat yang sudah ribuan tahun berzikir disuruh sujud kepada dia. Ada yang protes? Malaikat awalnya protes gak? Malaikat yang protes di awal sebagian besar tobat, kecuali malaikat yang sudah dipecat kemalaikatannya bernama Azazil. Itu terjadi. Jadi saya punya kawan nih di Surau Suluk, itu kawannya dia diangkat, dia tidak. Apa kata dia? Ini mursyid gimana ini? Orang baru kemarin sore diangkat, yang sudah lama nggak diangkat, kan dia belum usul. Wah, ngerti usul juga kawannya. Anak muda begini lupa, orang tua begitu lupa. Apa yang mereka lupakan, murid-murid tua dan anak muda barusan yang mereka lupakan? Menggugat kemursidan orang yang diangkat itu sama dengan menggugat orang yang mengangkatnya. Benar nggak? Kok yang muda yang diangkat? Berarti dia sedang meragukan siapa? Meragukan yang diangkat atau meragukan yang mengangkat? Meragukan yang diijazahi atau meragukan yang berijazah? Berarti dia meragukan gurunya. Betul nggak? Dia meragukan gurunya. Inilah ujian terakhir para murid-murid di ujung makom-makom suluknya. Seharusnya dia jadi wali Allah, tidak jadi wali Allah, malah jadi wali syaitan. Zikirnya sama, kitabnya sama, tapi dalamnya bukan lagi nur, di dalamnya adalah zulumat, di dalamnya kegelapan. Maka ini orang kalau mengajar, isinya mengaku-aku makomat, mengaku-aku wirid-wirid. Perhatikan orang-orang yang sudah tergelincir ini. Dia mengira kalau habis zikir dengan angka-angka sekian ilham pasti benar. Itu ciri-ciri orang yang ketipu. Ya, saya malam tadi zikir sekian kali di jam sekian, lalu ada ilham masuk. Itu talaub syaitan, itu permainan syaitan. Ilham itu masuknya bukan lewat kolbu. Kalau zikir kolbu, Bapak zikir kolbu, Allah, 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 ilham gak masuk di situ. Di mana turunnya ilham? Ilham ini kan bisikan Allah. Allah kalau berbisik, dia itu qadim, sifatnya azali. Dia hanya membisik ke singgasana yang tidak ada keakuan makhluk di situ. Yang ada hanya akunya Allah. Itu yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, wa fi sirri ana, di dalam sir itulah engkau menemukan aku. Bukan berarti Allah ini diliputi oleh sir, bukan. Paham nggak maksudnya? Sudah pernah dengar belum ada orang merasa dia dapat ilham, lalu ngangkat orang jadi wali, ngangkat orang jadi Imam Mahdi, ngangkat orang jadi ini? Asbab dia habis zikir. Saya udah lihat 2 orang nih, aneh-aneh. Dan dihormati oleh muridnya, bahkan dikultuskan. Ini yang bahaya. Padahal kajian hikam pertama apa? Min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja' ida wujudiz zalal. Salah satu ciri orang tidak bergantung kepada Allah, tidak fafirru ilallah, ayat yang tadi dibaca. Tidak kembali kepada Allah, tidak ilahi anta maksudi waridaka matlubi, apa? Harapan dia berkurang saat terjebak maksiat. Kepercayaan dirinya naik saat dia taat. Itu makna hikam tadi. Nuqsanur roja, berkurang harapnya saat terjebak kepada maksiat. Kalau dibalik, jumawa percaya diri dengan ilham-ilhamnya kalau dia habis taat. Itu paling bahaya itu.
Disitulah syaitan bermain. Maka murid jadi marid, syaitanan marida. Ya. Murid itu orang yang berkehendak menuju Allah. Kalau murad, kehendak dia sudah fana dalam kehendak Allah. Kalau marid, murad marid Pak. Gimana si marid? Marid ini kehendak dia bukan lagi karam fana dalam kehendak Allah. Dia ingin menjadi Allah itu sendiri. Dia mulai meragukan gurunya. Dia mulai merasa berhak dengan ilmu-ilmunya. Ya, dia mulai merasa berhak dengan makom-makomnya. Itu kan wilayah Allah itu. Mulai meragukan gurunya ketika ngangkat wakil talqin, itu terjadi. Bapak Ibu yang bukan Allah, jadi sederhana saja. Ya, bertorikoh itu hanya sekedar teknik berzikir. Jangan sampai menghijab diri. Di atas torikoh masih ada hakikat. Ya, di atas hakikat masih ada ma'rifat. Kecuali di kitab Sirul Asrar, ma'rifat dulu baru hakikat. Nah, itu cuma beda-beda istilah. Ya, kalau sudah masuk ke bab hakikat, tidak ada lagi nama-nama torikoh. Ya, tidak ada lagi nama-nama torikoh. Jadi jika benarlah istilahnya, semua mursyid wali-wali torikoh ini kalau masih bawa kotorikotannya, belum diundang mi'raj kepada Allah. Ketika Abu Yazid mengatakan aku mi'raj 70 kali sehari. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani lebih ngeri lagi Pak. Ya, dalam syair kasidah yang beliau tulis, waktu Nabi mi'raj rohaniku sudah ada di kakinya beliau, diinjak beliau. Lebih ngeri gak? Itu kalau didengar orang yang gak paham, dianggap sesat itu Syekh Abdul Qadir itu. Apa kata beliau? Nabi lagi mi'raj menghadap kepada Allahul Ahad, kakinya Nabi menginjak bahuku. Tinggian mana Mas Abdul Qadir? Tinggian mana Syekh Abdul Qadir sama Abu Yazid kalau begitu? Rasulullah sertakan dia. Kalau Abu Yazid belum tentu, mungkin mi'raj dia aja. Maka kata beliau, tiadalah seorang wali kecuali dia anak-anak rohaniku. Kata siapa? Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka sebagai ikhtitam saya sampaikan, Syekh Abdul Qadir Jilani ini bukan milik Thariqat Qadiriyah. Syekh Abdul Qadir Jilani ini murid umat Islam yang mengerti ilmu kewalian. Siapapun yang mengerti bab wali, walinya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Teknik berzikirnya diwariskan orang Qadiriyah, tapi ilmu hakikatnya bisa jadi di thariqat yang lain. Maka tiada thariqah manapun kecuali gurunya punya sanad kepada Syekh Abdul Qadir. Ya, Syazili itu nyambung ke guru yang mana, ke Syekh Abdul Qadir. Samani juga sama, Ba'alawi juga sama, apalagi Syatari, apalagi semuanya bersambung. Ya, semoga Allah Ta'ala memperkuat persaudaraan kita, dan persaudaraan ini di atas muslim awam, karena sudah berthariqah, persaudaraannya lebih kuat lagi karena diikat oleh silsilah ilmu, silsilah zikir, silsilah rohani. Mohon maaf salah kurangnya, mohon maaf jika ada kata tidak pada tempatnya. Kami pulangkan semua kebaikan kepada Allah, keburukan salah kami sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah buat tanya jawab? Mau tanya jawab Pak? Ada yang mau bertanya kepada beliau karena dia rezeki. Mungkin ada waktu yang belum dikeluarkan atau belum diperbaiki. Udah kenyang. Kalau ibu sekalian, Udah kenyang kali. satu atau dua, atau sudah paham semuanya. Jadi Pak Samsul kayaknya, Pak Samsul Bari, itu kayaknya kemarin ada nanti kalau saya
ada kedatangan beliau harus bertanya kepada beliau. Biasanya kalau jumpa biasanya lupa. Gimana Pak Sadul? Terjawab. Ada mungkin yang belakang? Ada yang mau bertanya? Sudah kenyang nggak? Kalau sudah paham semua, kira-kira tidak ada yang bertanya, mungkin ada. Oke. Mari kita tutup dengan doa dan salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Baca nama Allah dulu. Qul ya Allah. Ikuti. Ya Allah. Pejamatannya ya Allah, ikut sertakan hatinya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Angkat suaranya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lidah dikunci, baca dalam hati ya Allah. Dalam hati, lidahnya dilipat, baca di kolbu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah berfirman, ana ma'ahum idza dzakarani. Aku bersamanya jika dia menyebut namaku. Aku bersamanya jika dia mengingat aku. Supaya doa, zikir, salawat kita diberkahi Allah, tetap sebut di kolbunya nama Allah, atau standby-kan rasa menyebut nama Allah. Allah, 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 Allah. Sallallahu ala Muhammad. Ayo jematan. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim, inna na'udzubika min syarri anfusina wa min syarri syaitanir rajim. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami berlindung dari keburukan diri kami, kejahatan nafsu kami, kejahatan pikiran kami, gelapnya kolbu kami, terhijabnya diri kami kepada Engkau. Allahumma ya Allah, kami berlindung dari waswas syaitan, dari provokasi syaitan, dari bisikan-bisikan syaitanir rajim, baik pada jamaah kami, majelis kami, rumah tangga kami, tempat kerja kami. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila hadratik
Ya Allah, arahkan kalbu kami ya Allah, wahai yang menggerakkan hati, yang menggetarkan jiwa, yang mengubah semua nasib. Ya Allah, jadikan nasib kami tetap menjadi hamba Engkau. Tetapkan hati kami hanya menatap Engkau. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, jika Engkau hendak ubah hati kami ya Allah, ubahlah menjadi lebih rindu kepada Engkau ya Allah, menjadi lebih cinta kepada Engkau ya Allah. Ubahlah hati kami yang keras menjadi lembut, ubahlah hati kami yang gelap menjadi terang benderang, ubahlah jiwa kami yang tidak taat menjadi taat. Allahumma ya nur, nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik wa nuri mahabbatik. Allahumma ya Allah, beri cahaya kalbu kami dengan nur cinta kepada Engkau, cinta kepada kekasih Engkau. A'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah, berilah kami anugerah cinta dan mengenal Engkau. Maka ya Allah, fama arafnaka fama ahabnaka fama ya Rabbuna min ayyi syai'in minna illa minka. Ya Allah, tiadalah kami mengenal Engkau, tiadalah kami mencintai Engkau, tiadalah kami berzikir menyebut nama Engkau, tiadalah kami beramal ya Allah untuk Engkau, kecuali semuanya juga bersumber dan berpulang kepada Engkau. Allahumma ja'alna min ibadika syakirin wassabirin. Allahumma ya Allah, berikan kami dua sifat mulia, sifat syukur dan sifat sabar. Allahumma adfa'anna kulla syarrin wadfa'anna kulla bala'in bi'izzatika wa birahmati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa birahmatika fi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, dengan izzahmu maka tolaklah bala dari kami, dan dengan kasih sayang Engkau pada diri sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayangilah kami ya Allah, tutuplah semua aib kami ya Allah, gantilah takdir kami yang buruk menjadi baik. Bi ismikal jabbar, bi ismikal qahar, bi ismika ya Allah ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Farzuqna hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba awliyaikal kiram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habib